Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Awar dengan NIM F1D1228086. Baiklah, di sini saya akan membuat video materi fisika dasar mengenai besaran dan satuan. Saya dari kelas D, Prodi Teknik Pertambangan. Dosen pengampu Ibu Yoza Ferdriani, SPD MSI, semester ganjil. Bab 1 yaitu besaran dan sistem satuan. Pendahuluan fisika. Ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif metode ilmiah. Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka kuantitatif, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilai besarnya, ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km itu adalah kilometer adalah nilai dan Satuan adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilogram, satuannya yaitu satuan panjang. Detik, menit, dan jam itu satuan waktu. Gram, kilogram itu satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam. Satu, sistem metrik A, yaitu MKS, meter, kilogram, sekon. B, CGS, yaitu centimeter, gram, sekon. Dan dua, sistem non-metrik, yaitu sistem British. Selanjutnya, sistem internasional atau biasa disingkat SI. Sistem satuan MKS, meter, kilogram, sekon, yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI. Yang pertama yaitu besaran pokok panjang, satuannya meter, singkatan yaitu M, dimensinya adalah L. Yang kedua yaitu massa, satuannya kilogram, singkatannya kg, dan dimensinya M. Yang ketiga waktu, satuannya adalah sekon, singkatannya S, dan dimensinya T. Yang keempat arus listrik, satuannya adalah ampere, singkatannya A, dimensinya adalah I. Yang kelima suhu, satuannya adalah Kelvin, untuk singkatannya yaitu K, dan dimensinya adalah theta. Yang keenam intensitas cahaya, yaitu satuannya kandela, singkatannya CD, dan dimensinya adalah J. Yang ketujuh jumlah zat, satuannya adalah mol, singkatannya mol, dan dimensinya adalah N. Besaran pokok dalam sistem internasional SI. Besaran pokok tak berdimensi yaitu sudut datar, satuannya radian, singkatannya rad, dan dimensinya tidak ada. Yang kedua yaitu sudut ruang, satuannya setradian, singkatannya SR, dan dimensinya juga tidak ada. Dimensi yaitu cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok.
Guna dimensi, yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Selanjutnya, besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, A tidak menggunakan nama khusus, yaitu satu kecepatan, satuannya meter atau detik. Yang kedua, luas, satuannya adalah meter kuadrat. B mempunyai nama khusus, yaitu gaya, satuannya Newton dan lambangnya adalah N. Yang kedua yaitu energi, satuannya Joule dan lambangnya adalah J. Yang ketiga daya, satuannya Watt dan lambangnya adalah W. Yang keempat frekuensi, satuannya Hertz, lambangnya Hz. Besaran turunan dan dimensi, yaitu yang pertama luas, rumusnya panjang kali lebar, dimensinya L kuadrat. Yang kedua volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, dimensinya adalah L pangkat 3. Yang ketiga massa jenis, rumusnya massa dibagi volume, dimensinya M dikali L pangkat min 3. Yang keempat kecepatan, rumusnya perpindahan dibagi waktu, yaitu L dikali T pangkat min 1. Yang kelima percepatan, yaitu rumusnya kecepatan dibagi waktu, L kali T pangkat min 2. Terus yang keenam gaya, yaitu rumusnya massa dikali percepatan, dimensinya M kali L kali T pangkat min 2. Yang ketujuh usaha dan energi. Untuk rumusnya yaitu gaya dikali perpindahan dan dimensinya M kali L2 dikali T pangkat min 2. Yang ke-8 impuls atau momentum. Untuk rumusnya gaya dikali waktu, dimensinya M kali L kali T pangkat min 1. Selanjutnya ada tabel 1.3 yaitu satuan besaran turunan. Besaran turunan yang pertama yaitu ada massa jenis P, nama satuannya belum diketahui, simbolnya belum diketahui, dan turunan yaitu kilogram per meter kubik. Yang kedua kecepatan, yaitu bisa dibilang singkatannya V. Terus nama satuannya tidak ada, simbolnya tidak ada, dan turunan dari meter sekon pangkat min 1. Yang ketiga gaya, singkatannya F, nama satuannya Newton, simbolnya N, yaitu turunan dari kg dikali meter sekon min 2. Yang ketiga yang keempat yaitu tekanan, bisa singkatannya P, yaitu nama satuannya Pascal, simbolnya PA, dan turunan dari N kali meter pangkat min 2. Yang keempat yang kelima yaitu usaha, energi kalor, nama satuannya Joule, simbolnya J, turunan dari N kali M. Terus yang keenam ada daya, itu singkatannya P, nama satuannya Watt, simbolnya W, dan turunannya yaitu J kali S pangkat min 1. Yang ketujuh ada muatan listrik atau singkatan Q, nama satuannya Coulomb dan simbolnya C, turunan dari A dikali S. Terus yang ke-8 beda potensial listrik atau disingkat V, nama satuannya volt, simbolnya V. Terus untuk turunannya W kali A pangkat min 1. Yang ke-9 hambatan listrik atau R, nama satuannya OHM, simbolnya OHM, yaitu turunan dari V kali A pangkat min 1.
Yang ke-10 ada frekuensi atau F, nama satuannya Hertz, simbolnya Hertz, dan turunan S pangkat -1. Alat ukur yaitu mistar. Mistar untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Selanjutnya jangka sorong untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Selanjutnya ada mikrometer untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Selanjutnya ada neraca untuk mengukur massa suatu benda. Ada stopwatch untuk mengukur waktu mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Ada dinamometer untuk mengukur besarnya gaya. Ada termometer untuk mengukur suhu. Ada amperometer untuk mengukur kuat arus listrik. Ada OHM meter untuk mengukur tahanan hambatan listrik. Ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Ada barometer untuk mengukur tekanan udara luar. Ada hidrometer untuk mengukur berat jenis larutan. Ada manometer untuk mengukur tekanan udara tertutup. Dan yang terakhir ada kalorimeter untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Selanjutnya yaitu angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil angka pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti, eksak, dan satu angka taksiran. Contoh, berapa panjang balok biru? Berapa panjang balok biru? Jadi kita tentukan panjang balok biru ini dari posisi awal 0 sampai ke yang terakhir ini, biru terakhir, yaitu 0. Ini ada 6, 7, 8. Ini ada koma 1, 2, 3. Jadi panjang balok biru itu 8,3 atau bisa 8,4 atau 8,5. 8 adalah angka pasti dan 3, 4, dan 5 merupakan angka taksiran. Selanjutnya itu ada aturan angka penting. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 8, 3, 6, 5. Yaitu ada 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0, termasuk angka penting. Contohnya 75,006. Itu ada 5 angka penting karena itu terletak dua angka bukan 0. Selanjutnya, angka 0 pada deret akhir pada bilangan desimal merupakan angka penting. Contohnya 0,00600. Itu ada 3 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang digunakan untuk tempat titik desimal bukan angka penting. Contohnya 0,006, yaitu ada 1 angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contohnya 35000000. Nah, itu angka 0 di belakang 35 itu termasuk bukan angka penting. Jadi angka pentingnya ada 3 dan 5. Yang kelima, bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya harus ditulis dalam bentuk penulisan ilmiah. Contoh, jarak bumi ke matahari yaitu yaitu 1.490.000.000.000 kilometer, ditulis dengan 1 dikali 49 149 dikali 10 pangkat 10.
Selanjutnya aturan pembulatan. Angka di atas 5 dibulatkan ke atas. Contohnya 3,36 dibulatkan menjadi 3,4. Angka di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Contohnya 3,34 dibulatkan menjadi 3,3. Aturan angka penting. Angka 5 dibulatkan ke atas. Bila angka sebelumnya merupakan bilangan ganjil, contohnya 3,35, dibulatkan menjadi 3,4. Angka 5 dibulatkan ke bawah bila angka sebelumnya merupakan bilangan genap. Contohnya 3,45 dibulatkan menjadi 3,4. Operasi matematika dengan aturan angka penting. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dengan angka-angka penting hanya boleh terdapat satu angka taksiran saja. Contohnya 2,34 ditambah 0,345, yaitu kita taruh sejajar komanya, yaitu menghasilkan 5, terus 4 tambah 4 sama dengan 8, 3 tambah 3 sama dengan 6, dan 2 tambah 0 sama dengan 2. Angka 4 taksiran, angka 5 taksiran, angka 8 dan 5, dua angka terakhir taksiran, maka ditulis 2,68. Untuk penambahan atau pengurangan, perhatikan angka di belakang koma yang paling sedikit, yaitu 13,46 dikurang 2,2347 menghasilkan 11,2253. Angka 6 taksiran, angka 7 taksiran, angka 2, 5, dan 3 angka terakhir taksiran, maka ditulis 11,22. Operasi perkalian. Angka penting pada hasil perkalian dan pembagian sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya 8,141 dikali 2 dikali 0,22, yaitu menghasilkan 1,79102. 4 angka penting, 2 angka penting, penulisannya yaitu 1,79102, ditulis 1,8, 2 angka penting. Notasi ilmiah. Untuk mempermudah penulisan bilangan yang besar dan kecil digunakan notasi ilmiah atau cara baku, di mana P dikali 10 pangkat N, yaitu P angka-angka penting, 10 pangkat N disebut orde, dan N yaitu bilangan bulat positif atau negatif. Contohnya massa bumi 5,98 dikali 10 pangkat 24, yaitu ada 3 angka penting. Terus massa elektron 9,1 dikali 10 pangkat min 31, yaitu ada 2 angka penting. Misalnya ada 0,000435 menjadi 4,35 dikali 10 pangkat min 6, yaitu ada 3 angka penting. Dan 345,000000, yaitu menjadi 3,45 dikali 10 pangkat 8, yaitu 3 angka penting. Faktor pengali dalam SI. Faktor yaitu yang pertama ada 10 pangkat min 18, namanya yaitu atau, simbolnya adalah A. Yang kedua ada 10 pangkat min 15, namanya yaitu femto, simbolnya F. Yang ketiga yaitu 10 pangkat min 12, namanya pico, simbolnya P. Dan yang keempat ada 10 pangkat min 9, namanya nano, simbolnya N. Dan yang kelima 10 pangkat min 6, namanya mikro, simbolnya U. Dan yang keenam yaitu ada 10 pangkat min 3, namanya mili, dan simbolnya M. Yang ketujuh ada 10 pangkat 3, namanya kilo, dan simbolnya K. Yang ke-8 ada 10 pangkat 6, namanya mega, simbolnya M. Dan yang ke-9 10 pangkat 9 itu namanya giga dan disingkat simbolnya giga. Dan yang ke-10 10 pangkat
12 itu tera dan simbolnya T. Contoh soal, tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut. A. Gaya, B. Berat jenis, C. Tekanan, D. Usaha, dan E. Daya. Yang pertama, A yaitu gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan, yaitu M dikali L T pangkat min 2. M kali L kali T pangkat min 2, satuannya yaitu kilogram massa per kilogram massa sekon per min 2 pangkat min 2. Yang kedua yaitu berat jenis, sama dengan berat dibagi volume dikali gaya per volume, dan dikali M kali T pangkat min 2 per L pangkat 3, sama dengan MLT pangkat 2 yaitu L pangkat min 3, sama dengan ML pangkat min 2 dikali T pangkat 2 yaitu satuannya kilogram meter pangkat min 2. Yang C yaitu tekanan, sama dengan gaya luas, sama dengan MLT pangkat min 2 dibagi L2 M kali L kali T pangkat min 2 satuan kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 1. Yang D usaha gaya, yaitu dikali jarak MLT pangkat min 2 dikali L sama dengan ML pangkat 2 dikali T pangkat min 2 satuan kilogram massa pangkat min 2 sekon pangkat min 2. Yang terakhir yaitu E yaitu daya usaha dibagi waktu, sama dengan ML pangkat 2 dikali T pangkat min 2 dikali ML pangkat min 2 dikali T pangkat min 1 per T, satuannya kilogram massa pangkat min 2 dikali sekon pangkat min 1. 2. Buktikan besaran-besaran berikut ini adalah identik. A. Energi potensial dan energi kinetik. B. Usaha atau energi dan kalor. A yaitu energi potensial, EP dikali M kali G kali H. Energi potensial yaitu massa kali gravitasi kali tinggi. Massa kali LT pangkat min 2 dikali L sama dengan yaitu ML pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Energi kinetik yaitu 1/2 dikali massa kali percepatan pangkat 2 sama dengan M kali L T pangkat min 1 pangkat 2, yaitu sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 2. Keduanya EP dan EK mempunyai dimensi yang sama, keduanya identik. B. Usaha ML pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Energi yaitu ML pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Kalornya yaitu 0,24 dikali energi sama dengan ML pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Ketiganya memiliki dimensi yang sama, yaitu identik. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dalam video ini, itu mungkin memang kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.